Halo, ketemu lagi dengan terjemah Hindiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7 bahasa Inggris, halaman berapa lagi? 29. Mengumpulkan informasi. Kita akan menyusun ulang dan menambahkan ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris ke kartu identitas siswa. Kartu identitas perpustakaan dan kartu identitas yang lainnya yang mungkin kita punya. Ini akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh. Mungkin contoh yang akan diberikan oleh guru. Kedua, kita akan membuat atau mengambil ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris di bawah ekspresi Indonesia. Kemudian, ini yang ketiga, kita akan tempatkan kartu kita itu dalam bentuk yang baru di dinding kelas. Jadi setelah kita buat kartu-kartu tersebut, kita tempelkan di dinding kelas. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain. Kalau di sini tidak bisa disebutkan sebagai yang lain, tetapi teman-teman yang lain, nah, yang mengunjungi kartu-kartu kita tadi ada beberapa buah. Nah, tentu teman-teman kita tadi akan bertanya. Nah, itu harus kita jawab. Kita akan mengucapkan ya, dalam bahasa Inggris sana spell ini tidak hanya satu, bisa juga artinya mantra. Mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Ini bentuk kartunya. Nah, ini jadi kita buat dalam bahasa Indonesianya. Nah, di bawah bahasa Indonesianya itu kita buat bahasa Inggrisnya. Terlihat perbedaannya kan? Ini tidak ada bahasa Inggrisnya di bawah, yang ini ada bahasa Inggrisnya. Kartunya, nomor kartu, tempat, tanggal lahir. Jadi berbeda dengan orang barat sana. Kalau kita tempat, garis miring, tanggal lahir, tetapi di sana tidak, tempat dan tanggal lahir, alamat, addressnya. Mengamati dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan mempelajari untuk menyampaikan informasi yang lebih banyak tentang diri kita sendiri. Kita akan mempelajari menyampaikan hobi kita dan apa yang kita suka dalam hidup kita. Ini yang akan kita lakukan pertama kali. Pertama,
kita akan mendengarkan secara seksama sewaktu guru membacakan contoh-contoh. Kedua, kita akan mengulangi apa yang diulang, tentu ucapan-ucapan guru tadi. Ucapan contoh-contoh tadi setelah guru mengucapkannya. Kalimat per kalimat. Ketiga, dalam kelompok kita akan bermain role of speakers. Ya, di dalam gambar. Kemudian kita akan menggunakan petunjuk yang diberikan tentunya untuk mengumpulkan beberapa fakta tentang diri kita. Terakhir, kita akan mempresentasikannya. Jadi present itu tidak hanya hadiah, tetapi juga presentasi, menyampaikan, tidak membaca. Jadi kita tidak membawa catatan ke depan. Kenyataan-kenyataan yang ada tiap orang. Ya, jadi mungkin ada yang hobinya renang. Nah, kita sampaikan secara oral. Jadi tidak tertulis, tetapi mengucapkannya di depan kelas. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut secara keras, jelas, dan benar. Jika kita memperoleh masalah, ada masalah, mungkin kita tidak tahu bagaimana mengucapkan sebuah kata. Nah, kita bisa bertanya ke guru, ya. Hai, saya Anissa. Saya pelajar di SMP Teladan Bangsa Bulungan. Perlu diingat kalau hurufnya huruf besar, ini T huruf besar, B huruf besar, B-nya ini juga huruf besar. Biasanya itu nama, tidak ada terjemahannya. Saya tinggal di Bulungan, Kalimantan Utara. Ya. Hobi saya adalah memasak dan lari, olahraga lari. Warna favorit saya adalah kuning dan biru. Makanan kecil atau snack adalah, atau cemilan ya. Snack ini bisa diartikan sebagai cemilan. Adalah pisang goreng. Senang jumpa dengan Anda. Mengamati dan bertanya. Halo, nama saya Yohanes. Saya pelajar di SMP Negeri 2 Biak. Saya tinggal di Biak, Papua. Saya suka berenang dan membaca buku. Warna favorit saya adalah hijau. Makanan favorit adalah nasi goreng. Senang jumpa dengan Anda. Mengumpulkan informasi. Halo,
Nama saya, sebutkan nama Anda. Saya belajar di mana, tentu sama dengan ini. Di SMP negeri berapa gitu ya. Saya tinggal di, sebutkan nama kota yang di mana Anda tinggal. Saya suka, hobi saya adalah, hobi, nah ini hobinya ya. Apa hobinya? Misalnya membaca buku, berenang, atau olahraga. Warna favorit adalah, nah ini apa artinya? Kenapa dibikin dua? Kalau warna favorit kamu itu ada dua, ini harus pakai S. Dan digunakan R. Yang ini. Tapi kalau warna favoritnya cuma satu, S-nya ini jangan digunakan. Ya. S ini jangan digunakan. Dan pergunakan is. Itu bedanya. Ini jadi is ini tidak, ini gunanya untuk tunggal, dan R gunanya untuk jamak. Makanan kesukaan saya. Senang jumpa dengan Anda. Ini kenapa diberi per? Ini terserah mana yang akan kita pakai. Artinya sama. Nice to see you atau nice to meet you. Sama artinya. Nah ini mengamati dan bertanya. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan informasi yang lebih banyak ya, informasi yang lebih banyak tentang diri kita sendiri. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan anggota keluarga kita. Apa-apa saja anggota keluarga, biasanya ibu, bapak, adik, kakak, nenek, kakek, ponakan, atau sepupu. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama pada guru kita yang membacakan contoh-contoh. Jadi guru akan mengucapkan contoh-contoh kalimatnya. Kemudian kedua, kita akan mengulangi apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Kalimat demi kalimat. Ketiga, kita akan mencatat orang-orang ya, orang-orang di dalam keluarga yang mengucapkan. Jadi maksudnya begini, misalnya si Budi menyampaikan siapa-siapa orang-orang dalam anggota keluarganya, nah kita catat. Ya, kita akan menuliskannya seperti contoh. Handwrite ini tulis tangan, ya. Jadi kita menuliskannya dengan tulis tangan. Kemudian kita akan mempelajari untuk mempresentasikan, tidak membaca informasi ke teman-teman ya secara oral. Jadi masing-masing kita akan tampil di depan kelas. Kita akan mengucapkan kalimatnya, kata-kata ini ya, dan menggunakan tanda baca secara benar.
kita akan mengucapkan katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika kita ada masalah, seperti tadi, misalnya bagaimana cara pengucapannya mungkin, atau bisa jadi pengucapan kita salah. Nah, guru akan memberi petunjuknya, akan membantu, ya. Ini contohnya. Ada 5 orang dalam keluarga saya. Bapak saya atau my dad, ya. Ibu, ya, sama ibu saya. Jadi kalau bapak itu father bisa, dad juga bisa. Mother begitu juga ibu. Ini sama artinya. Mom atau mother. Saudara saya kakak ini ya. Oh, saudara yang lebih tua. Kakak, adik perempuan, dan saya sendiri. Nah, ini disebutkan namanya. Nama bapak saya adalah Tuan Rajali. Dia adalah seorang guru. Ibu saya adalah Nyonya Kurnia. Dia seorang perawat. Kakak laki-laki saya adalah Hasan. Dia pelajar di SMA Perjuangan. Adik perempuan saya adalah Rizkia. Dia masih di kalau kita kindergarten ini TK, ya. TK sama, ini TK juga. Atau mungkin taman bermain, ya, PAUD. Ya, semacam itulah. Jadi nenek kakeknya tidak ada. Sepupu juga tidak ada. Artinya ini adalah keluarga inti. Ya, keluarga inti. Ada 5 orang di dalam keluarga saya. Bapak saya, ibu, adik perempuan, adik laki-laki, dan diri saya sendiri. Artinya dia anak sulung. Kalau yang ini, dia anak tengah. Kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Jadi di keluarganya ada dua orang perempuan. Dia sendiri perempuan, dan adiknya 1 perempuan. Ini beda. Ini adik perempuan termuda, si bungsu, ya, si bungsu. Dan ini adiknya yang nomor 2. Jadi dia nomor 2. Jadi dia yang pertama, yang paling besar. Terus adiknya laki-laki 1, dan yang terakhir adalah adiknya yang perempuan. Bapak saya adalah Henry, Tuan Henry. Dia adalah seorang petani. Ibu saya Nyonya Yulia. Dia adalah ibu rumah tangga. Housewife ini rumah tangga. Jadi house rumah, wife istri. Kalau digabungkan menjadi ibu rumah tangga. Saudara termuda adalah Elsa. Dia adalah pelajar di SD Bunga Menur. Adik laki-laki Erik, dia belum sekolah.
Oh, jadi salah saya ini ya. Jadi dia yang tertua, ada adiknya, dan yang si kecil adalah laki-laki. Dia di playgroup. Nah, ini playgroup inilah yang namanya PAUD sekarang ya. Kalau kindergarten atau kindi ini adalah TK. Mengumpulkan informasi. Jadi informasi-informasi yang sesuai dengan contoh yang di atas yang akan kita kumpulkan. Ini formatnya. Namanya siapa, anggota keluarganya siapa-siapa saja, ibu, bapak ini ya. Bapak siapa namanya, pekerjaan, guru, ibunya apa, siapa namanya, pekerjaannya apa. Ini yang tertua, saudara tertua. Ini sama artinya ya. Elder bisa lebih tua atau big juga bisa. Boleh. Sekolahnya di mana? Adik perempuan kalau masih di TK ya. Begitu juga dengan yang ini. Kita akan mengucapkan anggota keluarga kita yang sebenarnya. Nah, itu kan kalau yang di atas ini tidak sebenarnya, reka-rekaan saja. Nah, ini tugas kamu adalah menyampaikan siapa-siapa saja anggota keluarganya. Ini akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, dengan format yang diberikan di atas. Nah, ini formnya ya. Formatnya seperti ini. Kita akan menulis atau mencatat orang-orang dalam keluarga yang mengucapkan. Jadi maksudnya begini, teman kita mengucapkan mungkin di depan kelas, ya. Nah, kita catat siapa-siapa saja anggota keluarganya. Kita akan mencatatnya. Kemudian kita akan mempelajari untuk mempresentasikan, menyebutkannya, tidak membaca, ya, tidak membaca informasi yang telah diberikan tadi masing-masing secara oral seperti contoh di atas. Sama juga dengan yang di atas tadi, kita akan mengucapkan katanya dan menggunakan kata kerja, bukan kata kerja, tanda baca secara benar. Kita mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya ke guru. Nah, cukup sekian itu dulu untuk hari ini. Kalau seandainya Anda merasa terbantu, silakan like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan lanjutan dari terjemahan-terjemahan saya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.